Namun keadaan muslimin pada saat itu sudah sangat terpojok, maka Nabi SAW mulai mencari dukungan dan lahan dakwah baru yang lain selain Taif dan Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin meringankan untuk Nabinya SAW, maka Allah mengutus kepada beliau bukan lagi golongan manusia, tapi golongan jin yang dikenal dengan jin Nusaybin. Jadi saya katakan tadi di poin kita ini ada dakwah kota Taif ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke poin kedua adalah jin Nusaybin, dan setelahnya kita akan masuk ke kisah Isra dan Mi'raj. Baik. Suatu hari Nabi SAW merasa sedih sudah di Mekah, nggak bisa lagi berdakwah, nggak ada orang yang mau terima. Tinggal sahabat yang sudah masuk Islam saja itu yang difokus, yang lain sudah nolak, yang budaknya, yang orang terkenalnya, semua sudah tidak ada yang mau. Suatu hari Nabi SAW keluar dari kota Mekah ingin beribadah, karena terganggu di Mekah nggak bisa, boleh keluar. Yang ditemani oleh seorang sahabat yang mulia dan bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang terkenal sahabat yang mulia. Jalan dengan beliau SAW, lalu Nabi SAW pada saat tiba di suatu tempat, beliau SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, tunggulah di sini dan jangan berpindah, juga jangan datang kepadaku sampai aku memanggilmu. Lalu Nabi SAW membuat garis dengan tongkat beliau, suruh Abdullah bin Mas'ud jangan lewatin garis ini, tunggu di sini. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam hadis Bukhari berkata, lalu Nabi SAW berjalan dan tidak seberapa jauh dari tempat itu, tempat beliau Ibnu Mas'ud lagi berdiri, beliau SAW tiba-tiba duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras. Pada saat itu terdapat beberapa jin dari wilayah Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak ya. Ada beberapa jin, dikatakan jin Nusaybin, sedang lewat dan sedang mencari tahu kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi, sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mendengarkan langsung berita-berita dari langit. Jadi sebelum Nabi SAW diutus, itu jin dalam hadis Bukhari dikatakan saling susun-susun, 1, 2, 3 sampai ke langit. Ini Anda bisa bayangkan nih bagaimana jauhnya itu ya. Sekarang saja para ilmuwan dengan teknologi canggih mengatakan mustahil manusia bisa menjamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Jarak antara kita bumi saja ke Pluto itu 270 tahun. Makanya saya sering bahasakan tidak mungkin bisa dikirim ke sana astronot kena mati di tengah jalan. Jaraknya 270 tahun. Itu baru satu matahari dengan kita tuh. Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain yang sekian miliar tahun jaraknya dari bumi, semua masih pada di bawah langit pertama. Tapi jin-jin ini bisa bersusun-susun sampai ke langit pertama. Mereka bisa mendengarkan. Jadi ternyata dalam hadis ini dijelaskan Allah Azza wa Jal itu kalau ingin menjalankan titah, sebuah titah, Allah sampaikan kepada malaikat ya, malaikat di langit 7 sampaikan ke langit ke-6, langit ke-6 sampaikan ke langit ke-5, terus sampai ke langit pertama. Nanti malaikat di langit pertama ini yang memerintahkan atau menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi, yang mengurus gunung, di mana turun hujan, siapa yang mau mati, siapa yang ini, disampaikan kepada malaikat-malaikat yang akan bertugas di bumi gitu kan. Nah, jin-jin ini naik ke atas untuk dengar informasi. Ini sana hujan besok. Oh, di sini ada mati fulan. Oh, ini akan terjadi gempa. Dia dengar semua informasi besok. Kan gitu. Nah, nanti jin-jin ini akan bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun. Menyampaikan nih. Ini kami dapat informasi di sana hujan. Nanti kamu sampaikan. Besok hujan di sana supaya pengikutnya percaya sama si dukun-dukun ini. Nanti akan kita bacakan dalam surah jin tentang kisah ini bagaimana bekerja samanya manusia dengan jin, dan sampai hari ini, sampai hari kiamat akan terjadi. Tetap akan ada bekerja sama, dan ini dilarang dalam Islam ya. Perlu Anda ketahui bahwasanya tidak boleh interaksi dengan jin dengan alasan apapun, gitu kan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat beliau sedang selesai sholat, beliau mengatakan, tadi waktu saya sedang sholat ada jin syaitan yang coba mengganggu saya, lalu saya menangkapnya dalam sholat. Hadis sahih ini. Lalu saya menangkapnya dalam sholat. Tiba-tiba saya teringat perkataan Sulaiman yang berkata, ya Allah, karuniakanlah saya kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya, maka saya melepaskan dia. Kalau tidak, maka saya akan ikat jin itu di pohon di Madinah agar anak-anak Madinah mempermainkannya. Tapi di sini Nabi SAW sendiri tidak interaksi, dilepaskan oleh Nabi SAW. Kata ulama, berarti tidak boleh memang manusia berinteraksi orang muslim. Walaupun Anda alasan jin muslim, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menikah sama mereka, makanan mereka berbeda, perhitungan waktu mereka berbeda, dan Anda tidak butuh jin karena Anda butuh Allah Azza wa Jal. Gak usah jin untuk apa? Pasti dia minta imbalan. Anda bilang tidak, gak mungkin. Itu sudah Al-Quran yang berbicara seperti itu.
mereka akan bekerja sama dengan manusia dan minta imbalan dari situ. Ada yang minta menikah dengan manusia, makanya ada dukun-dukun laki-laki atau perempuan sampai tua tidak nikah-nikah karena nikah sama jinnya. Ada orang yang diminta nyumbang darah ayam, darah hewan, atau pergi ke kuburan tertentu. Pokoknya jin-jin ini minta agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kalau kita masih bergantung pada Allah, tidak bisa bergantung pada dia. Dan satu-satunya cara untuk membuat orang bisa bergantung adalah memenuhi kebutuhannya manusia. Dan Nabi SAW sudah mengatakan juga dalam hadis lain, jin-jin itu penuh dengan kebohongan. Maksudnya jadi saya pernah jelaskan ya, jin ada 3 golongan ya. Ada jin mukmin, ini mustahil kerjasama dengan manusia. Ada jin fasik dan jin kafir. Jin fasik ini adalah jin yang beriman pada Allah seperti kita orang muslim, tapi nggak sholat, masih bermaksiat, itu namanya fasik. Jin fasik sama jin kafir ini namanya syaitan. Jadi tidak semua jin itu syaitan ya, tidak semua jin itu syaitan. Yang beriman dikatakan jin mukmin. Yang kita maksudnya adalah golongan syaitan, jin fasik atau jin kafir. Jadi orang-orang yang mengatakan saya pelihara jin muslim itu jin fasik itu. Kan itu jin fasik dan tetap akan dia minta imbalan. Apapun sifatnya itu, mungkin tidak bisa dirincikan tapi dia akan minta imbalan secara otomatis. Tapi kalau dia pelihara jin kafir, maka lebih parah nanti. Ada yang sampai menghinakan Al-Quran gitu kan. Di Saudi itu ditemukan, di Saudi ada dibentuk tim oleh kerajaan itu khusus tim pemberantas penyihir gitu. Jadi syekh-syekhnya ngumpul semua itu nyari pada penyihir. Waktu terbongkar tuh luar biasa gitu. Ya, kalau jin-jin yang kafir itu mereka menyuruh Al-Quran dihinakan sampai ditemukan tuh Al-Quran pernah ditaruh di kloset kamar mandi. Dikeluarkan oleh tim ini, dicuci, lalu dikasih minyak wangi Quran itu sebagai bentuk ya penghargaan terhadap Al-Quran dan membalas penghinaan mereka kan gitu. Ada di antara perempuan-perempuan yang berinteraksi sama jin kafir ini, kalau mereka supaya suaminya takluk atau tuannya takluk, maka darah haidnya diteteskan di lembaran-lembaran Quran. Itu banyak contoh-contoh dan saya saksikan sendiri itu. Bagaimana cuplikan-cuplikannya itu. Dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Dan saya sarankan Anda membeli buku yang kecil, mungkin harga 5.000 atau 7.000 rupiah itu membongkar praktek sihir dan kedukunan. Diterbitkan oleh Pustaka Tazkiyah ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah hadir pengajian saya di Al-Azhar, saya pernah bawain fotokopi buku yang dapat diskon tuh. Di antaranya buku itu, buku kecil sekali tapi itu buku yang sangat bagus. Di dalamnya itu ada gambar-gambar, bentuk-bentuk sihir-sihir yang biasa dipakai oleh penyihir-penyihir dari bentuk benang, tali, apa saja, boneka, macam-macam gitu kan yang mereka lakukan. Intinya adalah kita kembali kepada kisah jin ya. Jin-jin ini mereka selalu naik ke atas mendengarkan apa yang akan terjadi besok untuk bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun yang pada saat itu memang kebanyakan menguasai dunia, gitu kan? Allah ceritakan tentang kisah ini dalam surah Jin urutan 72 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita. Tetapi sekarang berita maksudnya apa yang terjadi besok, gitu kan? Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang mengintai atau membakarnya. Dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain bahwasanya Nabi SAW bersabda, jin-jin dulu mereka susun untuk mendengar berita dari langit. Setelah aku diutus, kata Nabi SAW, maka jin-jin langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat, dijaga oleh malaikat-malaikat. Yang malaikat-malaikat ini memegang bintang-bintang yang dipakai untuk memanah jin-jin itu. Makanya kan fungsi bintang itu kan ada 3 ya, untuk rujuman lisyayatin, memanah setan-setan yang datang mendengarkan berita. Kemudian dalam ayat yang lain di surah Al-Mulk dijelaskan itu zina, perhiasan. Inna zayyana as-samaa'a dunya, gitu kan, bizinatil khawaqib, dan kami hiasi muka bumi, langit bumi ini dengan bintang-bintang ya, wa hifdhan min kulli syaitanin, dan untuk menjaga juga dari syaitan-syaitan yang datang, gitu kan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menjadi petunjuk bagi orang di lautan, di mana-mana itu fungsi bintang-bintang, fungsi bintang-bintang itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedang membaca Al-Quran tadi, ternyata jin-jin dari Nusaybin ini kan lagi keliling di muka bumi. Mereka sempat bilang dari lanjutan hadis Bukhari tadi, lalu jin-jin ini berkata,
pasti ada penyebabnya. Kenapa langit sekarang dijaga? Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Boleh sama Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi sebelum Muhammad SAW itu mereka masih bisa dengar. Makanya masih bersaing antara dakwah Nabi dengan para penyihir ini gitu kan. Setelah Nabi SAW itu tidak bisa lagi. Malaikat jaga, mereka dipanahin. Walaupun masih ada yang sempat lolos tapi sedikit gitu kan. Itu pun sempat dipanah. Nanti akan dijelaskan juga dalam surah Jin itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada di antara mereka yang sempat lolos, mendengarkan sedikit langsung mereka turun lagi. Itu pun dipanah oleh para malaikat tadi. Waktu mereka bilang, akhirnya mereka bilang pasti ada sesuatu terjadi di muka bumi, nggak mungkin. Ada penyebabnya nih, kenapa tidak bisa dengar lagi. Maka sekelompok jin Nusaybin keliling di muka bumi ini pas lewat di Mekah dan melewati tempat Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran tadi. Nah ini sebenarnya dengan hikmah Allah SWT. Allah memang yang sengaja mengutus jin-jin ini gitu kan. Saat melewati Nabi SAW, jin-jin Nusaybin ini mereka pun berhenti dan berkumpul untuk mendengarkan apa yang Nabi SAW sedang baca. Ini menandakan jin itu membaca gitu kan. Dan bukan mustahil jin itu juga hadir dalam majelis ilmu. Bukan mustahil sekarang sebelah Anda ada jin, tapi nggak usah takut. Nggak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat sekelompok makhluk laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi besar. Ibnu Mas'ud sempat lihat gitu kan. Lalu aku pun berdiri karena khawatir akan keadaan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat agar aku tetap duduk. Nabi tahu Ibnu Mas'ud akan berdiri. Nabi kasih isyarat gitu kan, tidak boleh tetap duduk. Karena banyaknya jin yang datang mendengarkan Al-Quran sampai kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa lagi melihat Nabi SAW karena dipenuhi oleh orang-orang ini yang kepalanya seperti kendi-kendi dan mereka tinggi besar gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian tersebut, masih lanjutan surah Jin tadi. Jadi kita ini bahas banyak surah Jin karena memang surah Jin menjelaskan tentang masalah itu. Surah Jin urutan 72 ayat 19 menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW dikerumuni oleh jin-jin Nusaybin itu. A'udzubillahi minasyaitonir wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya sewaktu hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri hendak menyembahnya dengan membaca Al-Quran, hampir saja jin-jin itu mendesak untuk mengerumuninya. Ini ayat Quran, surah Jin ayat 19. Saat mendengarkan Al-Quran, maka jin-jin tersebut jadi memahami apa saja yang telah terjadi, termasuk penipuan iblis kepada mereka bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Jadi kisahnya begini, iblis ini sebenarnya golongan jin. Salah kalau ada yang mengatakan iblis itu rajanya jin, salah. Kan gitu. Iblis bukan seperti Adam alaihissalam, bukan. Adam adalah ayah kita semua. Kalau iblis bukan. Kata ulama tafsir yang paling kuat pendapat waktu Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud gitu kan. Itu sebenarnya ada jin-jin. Gitu kan. Makanya para malaikat mengatakan, "Ya Allah, waktu Allah ingin menciptakan Adam, apakah engkau akan menciptakan makhluk nanti membuat kerusakan di muka bumi?" Kata para ulama tafsir, jumhur ulama mengatakan bahkan yang dimaksud adalah apakah nanti seperti jin-jin yang akan buat kerusakan di muka bumi. Jadi sebelum kita sudah ada jin tinggal di bumi ini. Hewan-hewan itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Tumbuh-tumbuhannya sudah ada. Manusia datang nyusul setelahnya. Karena awalnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Nabi Adam AS di surga. Kan gitu. Jadi memang ini bumi berbeda, bukan memang belum kita ada di sini gitu. Tapi jin-jin sudah ada. Makanya Allah SWT mengatakan apa tentang iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kana minal jin maksudnya iblis itu salah satu dari golongan jin, bukan pimpinannya.